seru kita di Proproltip, ngobrol-ngobrol produktif. Halo teman-teman ngalor ngidul, hari ini balik lagi sama Ayumi. Hari ini Ayumi ada 2 narasumber. Yuk narasumbernya boleh perkenalin diri yuk, sama kegiatan kalian kira-kira apa ya? Halo teman-teman, kenalin aku Dera. Aku sebagai mahasiswa dan karyawan. Oke. Halo semuanya, nama aku Andin. Aku sekarang mahasiswa, aku juga kerja. Oke nih, selamat datang Kak Dera sama Kak Andin. Oke, untuk podcast ini sebenarnya aku mau ada judul yang aku bawa, yaitu menumbuhkan budaya rasa peduli kepada kesehatan mental di kampus. Nah, kebetulan banget nih Kak Dera sama Kak Andin kan sama-sama mahasiswa reguler sore ya. Betul. Dimana kita sama-sama bekerja tapi kita juga kuliah. Nah, aku cuma punya satu pertanyaan. Kira-kira gimana cara mengatasi Kak Dera sama Kak Andin ini mengatasi tekanan akademik atau sosial yang sering terjadi nih? Yang pertama buat di kampus dulu apa di tempat kerja dulu? Mana aja boleh. Dera dulu. Aku dulu. Oke. Kalau misalnya menurut aku ya, tekanan misalnya di kampus, apalagi sekarang kan udah mau menuju UAS gitu ya. Kadang kan kita suka mikirin kayak tugas, terus juga tugas kan nggak cuma di satu matkul aja, kan ada beberapa lagi. Terus juga ditambah kita kan reguler sore tuh biasanya kan anak lagi kerja ya. Betul. Biasanya kan kerja, belum lagi kita mikirin kayak kerjaan juga. Kalau menurut aku sih, kalau dari sisi sebagai mahasiswa gitu ya, harus lebih kayak lebih nggak usah dipikirin gitu. Iya. Kayak maksudnya tuh kita kan Let it flow. gitu. Jadi kayak meskipun kita udah pusing sama urusan kuliah, kerja, kalau ditambahin kayak kita makin terus kayak di push buat ditekan, itu pasti malah Makin bikin stres. pusing. Betul sih, aku setuju. Karena kadang pikiran itu emang awal mulanya sih, kayak kita bisa anxiety karena pikiran doang, lama-lama nanti nyerang ke tubuh, ke asam lambung gitu. Jadi emang paling benar jangan selalu dipikirin aja gitu ya gitu. Jadi kita tuh sebetulnya bisa mengelola stres kita sendiri. Nah, kalau misalnya Kak Dera biasanya gimana nih cara mengatasi tekanan-tekanan yang lagi dialami? Biasanya kalau aku tidur pertama dan utama. Kenapa? It's okay, it's very important. Yang biasanya kalau aku udah pusing banget sama kerja, apalagi tempat kerja aku tuh banyak tekanan yang emang aku tuh sebagai sales konsultan yang emang dikejar target. Kalau aku udah pusing sama tempat kerja aku, sama tugas-tugas kuliah aku, biasanya yang pertama yang tadi tidur, yang kedua tuh kayak nonton film. Jadi aku tuh lupain dulu masalah di tempat kerja aku, masalah di kuliah aku tuh berhenti sejenak. Jadi istirahat, udah nggak mikirin apa-apa gitu Ya, biasanya. Betul. Oh, jadi cara Kak Dera sama Kak Andin untuk misalnya refreshing nih biar nggak terlalu stres itu salah satunya dengan cara nonton. Iya, benar, nonton. Kalian suka jalan-jalan juga nggak sih kalau misalnya lagi stres lagi? Suka. Oh ya. Kadang sih itu salah satu paling ampuh nggak sih, Betul. jalan-jalan. Betul, aku setuju. Dan menurut Kak Dera sama Kak Andin nih, kira-kira penting nggak sih budaya untuk peduli kesehatan mental untuk ada di kampus gitu? Kalau menurut aku penting banget sih, apalagi sekarang ya gitu. Iya, betul. Banyak banget gadget yang kayak kadang apa-apa itu suka dipikirin gitu. Dari mulai hal kecil aja jadi besar gitu karena pikiran sendiri. Yes, Terus betul. kan sebetulnya udah banyak juga beberapa kasus yang mahasiswa itu tuh kayak dibully, terus dia stres sendiri, terus akhirnya dia mengakhiri hidup dia dengan yang sebetulnya nggak boleh dilakuin. Betul. Gitu. Iya sih, itu sering terjadi. Aku juga sebenarnya baru-baru ini dengar ada yang dia stres habis mengalami bimbingan, akhirnya dia mengakhiri hidupnya gitu. Kayak menurut aku kayaknya perlu seminar untuk kesehatan mental supaya itu tidak pernah terjadi, apalagi di kampus kita. Betul Betul banget. Terus yang aku heran tuh kan kita sebagai Gen Z itu sering kemakan sama kemakan sama pikiran kita sendiri kan. Nah, tadi tujuan dari seminar itu tuh kayak kita tuh nggak boleh loh kayak gitu. Betul. Gitu mungkin ya. Yes, aku setuju.
Oke teman-teman ngalor ngidul, sekian untuk podcast kita hari ini. Buat teman-teman yang maybe ada saran atau mungkin pernah ngalamin hal yang sama, boleh like dan komen di channel kita ya. Bye bye. Bye bye guys. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.